Selamat datang di Vocare Ministry. Channel ini khusus membahas tema-tema integrasi antara iman Kristen dengan kehidupan sehari-hari terutama di dalam dunia pekerjaan. Mengapa iman Kristen? Karena firman Tuhan bukan berisi dalil-dalil ataupun preposition, tetapi firman Tuhan adalah kisah Allah yang berinteraksi dengan umatnya. Sehingga kita seharusnya memancarkan kasih Allah di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bahasan kali ini adalah berpikir kreatif dan inovatif menurut Alkitab. Jadi ada dua hal di sini, berpikir kreatif dan inovatif, dan satu lagi adalah menurut Alkitab. Mengapa harus berpikir kreatif dan inovatif? Minimal ada 3 hal yang kita bisa bahas kenapa harus berpikir kreatif dan inovatif. Yang pertama adalah kemajuan teknologi informasi mengubah cara kerja dalam segala hal secara mendasar. Kalau kita mengerjakan dengan cara yang sama, maka kita pasti akan digeser ke masa lalu. Karena banyak perubahan-perubahan yang terjadi yang seringkali tidak kita duga, yang membuat pekerjaan kita atau hasil kita menjadi tidak berguna lagi. Karena sekarang kita ada di dalam permainan yang baru dan dikerjakan dengan cara yang baru oleh orang yang baru pula. Jadi kalau kita tidak ikut untuk kreatif dan inovatif, maka kita akan di-outsource ke masa yang lalu. Kedua, kalau terus kita mengerjakan dengan cara yang sama, pasti akan menghasilkan yang sama juga. Dan tidak ada kreativitas di sini. Tentunya hasil yang kita hasilkan tidak dapat menjawab tantangan di saat ini. Yang ketiga, untuk mengambil keputusan dan pemecahan masalah di dalam situasi yang semakin kompleks, di dalam situasi yang banyak hal yang harus dipertimbangkan, tidak mudah hanya dengan cara yang sederhana. Maka kalau kita mengambil keputusan dengan cara yang sederhana, hasilnya kita memecahkan masalah dengan menciptakan masalah yang baru lagi. Dan ini akan menyulitkan kita terus-menerus. Untuk berpikir kreatif dan inovatif, kita akan memulainya dari penciptaan, yaitu dari kitab Kejadian 1 ayat 1 dan 2. Ini merupakan ayat pembuka dari keseluruhan Alkitab kita, yang berbunyi, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini yang disebut sebagai creatio ex nihilo, atau Tuhan Allah menciptakan dengan bijaksananya alam semesta ini dari tanpa unsur apapun juga. Kata penciptaan mempunyai makna ganda, yaitu kisah penciptaan, di mana Allah melakukan aktivitas menciptakan dunia ini. Yang kedua adalah keindahan penciptaan, keindahan ciptaan yang Tuhan ciptakan, mengatur tatanan ciptaan dunia ini sebagai kosmos atau ornamen atau susunan yang indah. Karena Allah menciptakan dunia ini adalah suatu tindakan kreatif Allah. Berbicara kata penciptaan, kita akan coba mendetailkan lagi agar kita mempunyai pengertian yang lebih mendalam. Jadi pertama adalah creatio prima. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini adalah yang tadi kita baca adalah Kejadian 1 ayat 1. Dan berikutnya adalah creatio secunda, yaitu penciptaan selama 6 hari memiliki karakter mengelaborasi dan melengkapi bumi yang belum berbentuk dan kosong. Hukum alam mengatur bumi
sebagaimana yang dikerjakan oleh Tuhan secara langsung. Dan pada hari ketujuh, sungguh amat baik dan Tuhan beristirahat. Yang ketiga adalah creatio tertia, yaitu norma-norma yang mengatur bumi sebagaimana yang dikembangkan oleh Tuhan secara tidak langsung melalui manusia. Ini kita akan bahas lebih dalam lagi berikutnya. Tuhan menetapkan hukum-hukumnya di kosmos dengan dua cara. Yang pertama adalah secara langsung tanpa mediasi, kedua adalah secara tidak langsung melalui keterlibatan tanggung jawab manusia. Yang secara langsung, Tuhan menempatkan planet-planet dalam orbitnya. Manusia adalah menjadi rekan kerja Tuhan untuk memelihara bumi ini. Tuhan Allah membuat benih tumbuh dan hewan berkembang biak. Dan manusia diciptakan untuk menurut gambar Allah, berarti memiliki semacam ketuhanan atas bumi, dan ini adalah wakil raja di alam penciptaan. Tuhan Allah membuat musim datang dan pergi pada waktu yang tepat. Dan Tuhan mempercayakan umat manusia tugas membuat alat, melakukan keadilan, memproduksi seni, dan mengembangkan teknologi. Jadi mengusahakan dan memelihara taman itu merupakan mandat budaya dan kita harus kerjakan dengan kreativitas dan inovasi. Kita mengusahakan dan memelihara bumi ini. Mari kita belajar apa kreativitas dan inovasi. Bahas kreatif dan inovatif, kita akan melihat Henry Ford, penemu mobil dan raja mobil di awal abad ke-20. Di mana mobilnya dengan tipe T menguasai jalan-jalan di seluruh Amerika. Pada waktu dia hendak menciptakan sebuah mobil, ada orang berkata kepadanya, ini kelihatannya tidak mungkin Mr. Ford. Jawab Henry Ford, memang betul, kelihatannya tidak mungkin karena saya memulai tanpa apa-apa. Material yang potensial, semua unsur, substansi untuk membuat atau menyusun sesuatu, sesungguhnya sudah ada di alam semesta ini. Ya, berarti melihat sesuatu yang tidak kelihatan, itu adalah seorang inovator yang ulung. Dan imajinasinya bergerak dengan begitu hebatnya, sehingga dia bisa membayangkan untuk membuat suatu mobil yang dia ciptakan. Untuk bisa berpikir kreatif dan inovatif, ada asumsi dasar yang kita harus pegang. Pertama adalah, manusia tidak dapat membuat sesuatu dari yang tidak ada sama sekali. Sesungguhnya pada waktu Tuhan menciptakan alam semesta berikut segenap isinya, telah disediakan segala hal berlimpah untuk manusia garap dan kembangkan untuk kebaikan umat manusia. Tuhan yang menciptakan manusia untuk mengatur ulang dan membuat sesuatu dari material yang sudah ada. Creative thinking adalah tentang mempunyai ide yang baru, mencari dengan cara yang baru yang sebelumnya tidak dipertimbangkan. Kemampuan menemukan atau menciptakan sesuatu yang baru, bisa konsep, solusi, perangkat keras, perangkat lunak, metode yang baru, atau karya seni. Di zaman sekarang banyak sekali inovasi yang terjadi. Dan anak-anak muda yang punya ide-ide cemerlang, mereka menciptakan baik konsep, hardware, software, solusi, hal-hal yang sebelumnya yang tidak pernah dipertimbangkan atau dipikirkan. Creativity adalah suatu proses di mana suatu hal yang belum ada sebelumnya mulai dipahami, diberi bentuk, dan diwujudkan. Pada waktu mesin ATM pertama kali diperkenalkan, tidak ada orang yang mau ambil uang di sana. Mereka takut kehilangan uangnya. Nah, melalui proses pendidikan, melalui proses edukasi yang
lama sekali, jadi mereka melihat lagi satu proses yang lebih mudah untuk mengambil uang di bank dengan melalui mesin ATM. Creative thinking adalah mencoba dengan cara yang berbeda, pendekatan baru, serta memunculkan ide baru, sehingga mempunyai perspektif yang baru. Perspektif yang baru akan melihat dari sudut pandang yang berbeda, akan memberi pemahaman yang berbeda pula. Seorang yang kreatif itu selalu melihat jangan hanya dari perspektif yang ada yang selama ini kita pahami. Perspektif itu penting sekali. Kalau kita banyak pergi melakukan perjalanan ke daerah-daerah yang belum pernah kita kunjungi, ke negara-negara yang dengan latar belakang budaya yang berbeda, kita akan memperluas perspektif kita, dan ini sangat penting untuk creative thinking. Kita melihat apa itu problem atau masalah. Problem atau masalah adalah solusi yang tersembunyi. Seringkali kita sangat takut menghadapi satu permasalahan, apalagi permasalahan yang besar, membuat kita gentar, membuat kita mungkin juga sangat khawatir. Tetapi sebetulnya, kalau kita ketemu problem, kita tenang untuk mengatasinya, dan kita bisa menyelesaikan dengan baik, kita sebenarnya sudah naik kelas satu tingkat lagi. Problem adalah mengasah kita untuk menghadapi permasalahan yang ada dan kita bisa menyelesaikannya. Pertanyaan yang benar dan baik sebenarnya juga sudah merupakan setengah daripada jawaban itu sendiri. 6 rintangan dalam berpikir kreatif dan inovatif. Ini kita mesti hati-hati sekali, yang membuat kita tidak bisa kreatif adalah yang pertama adalah sikap negatif. Yang kedua adalah ikut aturan. Yang ketiga, stres. Keempat, takut gagal. Kelima, membuat asumsi yang salah. Dan keenam, terlalu mengandalkan logika. Salah satu penghambat untuk berpikir kreatif dan inovatif adalah sikap negatif. Karena pikirannya difokuskan pada aspek-aspek negatif dari suatu masalah dan hanya melihat hal-hal sepertinya tidak mungkin semua dikerjakan. Tenaganya jadi habis sehingga tidak bisa mencari peluang pada setiap situasi. Walaupun peluang itu besar, yang dilihatnya hanya dari sudut negatifnya saja. Sehingga energinya habis hanya untuk kekhawatiran. Dan melihat segala sesuatunya hanya melihat kesempitan dalam kesempatan yang besar sekali. Seharusnya kita melihat kesempatan dalam kesempitan. Setiap kesempatan seringkali datang bentuknya samar-samar. Kita harus jeli melihat kesempatan. Kalau kita punya sikap negatif, maka kesempatan yang kelihatan samar-samar betul-betul kita tidak bisa melihatnya. Penghambat kedua adalah ikut aturan. Tentunya aturan harus dibuat. Kalau tidak akan menjadi sangat kacau sekali. Semua orang bertindak semaunya sendiri. Di dalam dunia ada pengaturan yang bersertifikat dalam hal prosedur kerja, yaitu ISO 9000. Semua hal harus didokumentasikan dengan baik, sehingga bisa menciptakan standar kerja dan hasil yang diinginkan. Tetapi di dalam ISO 9000 juga ditetapkan untuk direview setiap beberapa saat, karena satu prosedur tidak bisa berlaku selamanya. Karena aturan seringkali membuat orang menjadi mekanis dan nyaman serta berperilaku tanpa pikir. Nah, inilah yang menjadi penghambat untuk berpikir kreatif. Maka, orang-orang yang berpikir kreatif, penuh imajinasi, dia harus sedikit keluar dari aturan, dan dia harus bisa berpikir bebas, berpikir keluar dari kebiasaan. Nah, ini yang diperlukan di dalam berpikir kreatif dan inovatif. Dan seringkali ikut aturan menjadi penghambat yang besar.
Penghambat berikutnya adalah stres. Jika seorang mengalami keadaan stres, maka dia tidak bisa untuk berpikir kreatif. Kemudian tidak dapat berpikir objektif dan mengurangi kualitas mental. Takut gagal adalah penghambat di dalam berpikir kreatif dan inovatif. Orang takut gagal selalu tidak mau bertindak. Dia sangat hati-hati sehingga tidak berbuat apa-apa. Karena sebenarnya kegagalan adalah setapak untuk menuju keberhasilan. Tidak ada orang yang berhasil di dalam dunia ini tanpa melalui kegagalan. Jadi kegagalan itu adalah setapak kita menuju kepada keberhasilan. Untuk menemukan satu gagasan yang baru, kita mau tidak mau harus membuat satu asumsi atau hipotesa. Seringkali asumsi kita dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman masa lalu kita yang sudah mengendap dan berakar di dalam alam bawah sadar kita. Sehingga ini akan membatasi pemikiran yang luas dan berimajinasi. Dan setiap asumsi yang kita buat, makanya harus memikirkan gagasan-gagasan baru dan tidak terperangkap pada masa lalu. Jika kita gagal, kita harus mengidentifikasi dan memeriksa asumsi yang kita pernah buat. Penghambat berikutnya adalah terlalu mengandalkan logika. Di satu pihak, logika sangat penting sekali. Tetapi, kalau menekankan kemampuan intelektual dalam berpikir logik dan analitikal, maka seringkali kita tidak dapat menemukan gagasan baru. Orang yang berpikir logika biasanya dengan pendekatan setahap demi setahap. Ini bisa menghambat kemampuan berimajinasi, intuisi, feeling, dan humor. Yang terbaik adalah kita tetap bisa berpikir logik, sekaligus bisa berimajinasi, intuisi, punya feeling yang kuat, dan humor. Ini adalah seperti mempertahankan dua gagasan yang saling bertentangan di pikiran kita, yang tidak saling bercampur, tetapi kita juga tidak bisa memilih salah satu tetapi and. Bagaimana kita bisa dengan tetap logik, tetapi tidak kehilangan berimajinasi dan berpikir kreatif. Ini yang terbaik yang harus kita lakukan. Kita melihat contoh yang paling bagus, yang paling tepat dari Thomas Alva Edison, penemu lampu bohlam di awal abad ke-20. Kita bisa melihatnya bagaimana Thomas Alva Edison bergulat dengan penemuan yang lama sekali untuk menemukan lampu bohlam. Dia sebagai inovator yang ulung di abadnya. Nah, sekarang kita mau melihatnya dari sudut positif atau negatif. Kalau kita melihat dari sudut negatif, kita bisa bilang bahwa Thomas Alva Edison 1000 kali gagal untuk menemukan lampu bohlam. Tetapi kalau dari sudut positif, satu topik yang sama, satu keadaan yang sama, tapi bisa dilihat dari dua sudut yang berbeda, dari dua perspektif yang berbeda. Yang terbaik adalah kita melihat bahwa untuk menemukan satu lampu bohlam sampai bisa bernyala dengan baik, dibutuhkan 1000 langkah. Itu cara berpikir yang positif. Kalau kita mau berpikir kreatif dan inovatif, unsur yang ketiga yang sangat penting adalah integritas. Pada waktu kita ingin merekrut seseorang bekerja di perusahaan kita harus melihat 3 kualitas ini, yaitu integritas, kepintaran, dan energi. Jika tidak ada integritas, maka kepintaran dan energi akan membunuh Anda. Karena integritas tanpa kreativitas adalah mandul, kreativitas tanpa integritas akan menjadi monster. Integritas itu apa?
Ini adalah harta yang sangat berharga. Membuat orang lain percaya kepada Anda, kebenaran selalu agung dan dapat diandalkan dalam segala situasi. Jika ide baru dan inovasi tidak berdasarkan kebenaran, Anda seperti orang yang membangun rumah dengan fondasi di atas pasir. Makna kata integriti adalah keseluruhan, keutuhan, semua yang bersifat baik dan benar, kata yang holistik. Terakhir, siapakah pemikir kreatif itu? Pertama, dia perlu berjiwa petualang. Seorang petualang, dia akan menjelajah, merambah tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi, mungkin yang banyak kesulitan, banyak hal yang dia belum ketahui. Dan itulah yang diperlukan seorang pemikir kreatif berjiwa petualang. Kemudian, berpikiran terbuka seperti penjelajah yang banyak akal. Karena di setiap tempat yang dia menuju, kita tidak tahu apa yang berikutnya. Jadi dia harus berpikiran terbuka, melihat segala kemungkinan di dalam setiap langkah yang dia sudah capai, dan harus banyak akal. Kita seringkali tidak benar-benar tahu apa yang ada di tikungan berikutnya. Saya ambil contoh cornflake dari Kellogg. Kellogg bersaudara, terutama kakaknya, dia membuat makanan untuk sanatorium. Dan dia membuat dari bahan jagung. Tetapi pada suatu saat, dia melakukan kesalahan dalam proses, tetapi dari kesalahan itu, dia menemukan cornflake yang seperti sekarang yang sangat disukai sebagai sereal. Nah, itu adalah disebut serendipity. Artinya, menemukan sesuatu yang sangat bahagia yang sebenarnya tidak dicari. Itu adalah seorang yang betul-betul berjiwa inovator. Terkadang dalam hidup, kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang kita cari sampai kita menemukannya. Hidup sepenuhnya membutuhkan imajinasi serta otak. Tadi yang saya katakan sebelumnya, imajinasi dan logika jangan dipertentangkan, yang harus dipilih or, tetapi and, dan dicari solusi yang ketiga. Demikian slide yang kita bahas kali ini, yaitu berpikir kreatif dan inovatif. Terima kasih.